Today, on the first session, we're going to talk about communication risk and we're going to talk about public education. These two things are linked together. So, without further ado, again, I'm going to bring three our guests there. But before that, I'm going to apologize to all of you who here expecting me to speak in English. I'm going to switch that to Indonesia. So, berikutnya saya akan membawakannya dalam bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang komunikasi risiko dan public education. Sudah ada 3 orang bersama saya akan langsung membawakannya ke panggung ya. Ada Bapak Aryo Akbar Lomban dari Widya Iswara Pusdiklat BNPB. Lalu ada juga Bapak Hoirul Huda, ini langsung dari Kelut nih, tapi nanti kita bisa reintroduction. Dan yang ketiga tentu saja ada Pak Jimmy Silitonga dari BBC Media Action. Silakan. Saya di sini ya. Sini boleh ya? Iya. Kejauhan ya. Kejauhan. Nah. Kalau kemarin kan ekspektasinya. Oke, hari ini kita sudah memasuki hari kelima dari pelaksanaan serial diskusi dari panggung Resilience Indonesia Art Bali Collection Nusa Dua di Bali. Nah, untuk hari kelima ini kita akan ada sekitar 13 diskusi ya. Dan kami yang pertama akan pecah telur nih diskusi kita pagi hari ini. Nah, teman-teman di sini belum pada banyak yang muncul, tetapi saya mau nyapa dulu teman-teman yang ada di yang nonton live dari YouTube BNPB Indonesia. Halo teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung ya. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di YouTube, yang di Jakarta, dari seluruh Indonesia. Selamat bergabung. Nah, saya tadi belum sempat mengenalkan diri sendiri ya. Saya Helena, saya dari BBC Media Action yang akan menemani teman-teman semua selama 1 jam ke depan untuk mendiskusikan tentang risiko komunikasi atau komunikasi risiko dan edukasi publik. Kita masih tunggu 1 narasumber lagi sebelum kita memulai, tapi sebelumnya saya akan kasih sedikit pengantar. Di komunikasi risiko itu sangat penting untuk membangun ketahanan masyarakat dan juga untuk mengurangi ya resiko dari bencana-bencana ekstrim. Mungkin nanti kita bisa eksplor bencana ekstrim itu seperti apa, ya kan? Lalu yang dimaksudkan dengan komunikasi resiko itu apa? Dan kira-kira apa yang sudah kita praktekkan itu sebenarnya yang disebut dengan komunikasi resiko yang baik atau enggak sih, gitu kan? Karena itu selalu menjadi dilema antara bagaimana media memberitakan dan bagaimana komunikasi itu seharusnya dipraktikkan, terutama untuk kesiapsiagaan bencana, pengurangan risiko. Dan saya kira ketahanan masyarakat yang sangat hakiki dan ini fondasinya tuh sebenarnya komunikasi ya. Kita selalu lupa bahwa setiap hari itu kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah itu fondasi di dalam kita membangun resilience gitu kan. Komunikasi saya dengan Pak Aryo itu akan sangat menentukan fondasi hubungan kepercayaan saya dengan Pak Aryo. Dan itu akan membuat kami kalau misalnya mau mengerjakan sesuatu itu akan menjadi sangat basisnya udah kuat gitu ya. Nah itu hal-hal yang hakiki yang justru kadang-kadang dilihat sebagai take it for granted kadang-kadang itu ya. Untuk terkait dengan komunikasi itu. Bapak silakan Pak. Nah ini dia tamu kita dari jauh. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Hoirul Huda dari Kelut. Selamat datang Pak, selamat pagi. Nah di panggung hari ini sudah lengkap semua. Terima kasih Pak, pakai jabat tangan dulu. Ini NU banget ya, NU banget. Harus jabat tangan dulu. Iya, sudah lengkap semua pembicara kita hari ini ya, 3 orang. Ini saya perempuan sendirian. Jadi ada warnanya. Makasih. Nah ini kita bisa mulai dulu, tapi sebelum kita mulai kita lihat dulu video yang satu ini. Silakan.
bukan salah. Maaf. Video yang dari BNPB yang kejadian di Kelut. Pak Yan, meletus Pak Yan. Meletus. Tepatnya 22.46, begitu CCTV itu udah mati, bumbungan asap naik, itu kan, direkam 22.50. Waktu itu tinggi sekali. Ya begitu tahu itu saya langsung lah, masyarakat harus keluar semuanya. Kita tidak ada sipil dan tentara, tidak ada. Yang ada adalah bagaimana cara kita menyelamatkan manusia itu. Yang penting kita hadir ada di tengah-tengah mereka. Iya, terkait dengan tindak lanjut perbaikan ke depan terkait dengan penanganan erupsi ini. Satu, kita memang harus hadir dan ada di tengah-tengah kita. Terus kedua, masyarakat adanya edukasi lah, pemahaman baik dari stakeholder ataupun satker atau dari yang menangani itu kan memberikan pemahaman terkait kebencanaan. Yang penting tandang, tidak perlu kondang. Yang penting bekerja, tidak perlu kita terkenal. Intinya kami ingin bekerja untuk menyelamatkan semuanya. Kami tidak perlu lah, Yang penting masyarakat saya terselamatkan. Ya asik lah, ya asik tapi menegangkan, lelah. Tapi yang penting tidak ada korban. Ya. Iya, itu videonya menyentuh sekali ya. Saya udah 2 kali nonton tapi tetap tersentuh gitu. Nah, untuk pembicara pertama saya akan menyerahkan kepada Pak Aryo Akbar Lomban yang akan menceritakan kepada kita tentang sejarah dan segala macam hal yang terkait dengan risiko kebencanaan ya, pengurangan risiko bencana dan juga terutama bagaimana komunikasi dan pendidikan publik itu sangat penting perannya. Silakan Pak Aryo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Helena. Jadi teman-teman, ini sebenarnya harta karun yang cukup lama terpendam. Pengalaman Kelut ini yang coba kami angkat lagi dalam forum GBDRR ini, bahwa ini menjadi sebuah lesson learned tanpa mengurangi pembelajaran di wilayah lain ya. Tapi ini merupakan sebuah lesson learned di mana proses bisnis membangun sebuah ketangguhan dengan komunikasi risiko itu tidak terlepas dari almarhum Pak Ngasri, Pak Khairul. Kita mungkin di sini juga mohon doanya buat beliau almarhum atas segala amal baiknya, ibadahnya dan upayanya untuk keselamatan masyarakat Kelut pada saat itu. Jadi kenapa ingin kami angkat bahwa ini menjadi sebuah contoh ketangguhan dalam forum yang baik ini.
Karena kita melihat prosesnya Mbak, proses membangun sebuah komunikasi risiko itu mereka mengacu kepada literasi sejarah. Jadi mungkin Pak Harul nanti tolong koreksi saya ya. Jadi pengalaman Kelut itu di 1568 itu sudah merenggut 10.000 jiwa. Kemudian perjalanan waktu tahun 1996 ada sekitar 20 jiwa lebih ya Pak Khairul. Kemudian yang terakhir di mana semalam kita cerita juga Pak Khairul, ternyata beliau pada tahun 1990 itu baru bergabung atau sudah bergabung di PVMBG walaupun pemula kata Pak Khairul ya. Tapi itu mereka melihat bahwa ada pengalaman 1990 itu dengan perjalanan panjang sejarah Kelut itu masih ada korban jiwa Mbak. Sekitar 34 jiwa pada saat itu, 1990. Kemudian ke 2007 sampai ke 2014. Nah yang menarik adalah seorang Ngasri, beliau adalah camat desa Ngancar, yang awal bergabung tidak tahu apa-apa itu mengenai bencana. Tapi beliau mau ibaratnya mengkoordinasikan, mengkolaborasikan tentu dengan informasi dari Pak Khairul sebagai bagian dari pos pengamat gunung api untuk membangun sebuah pembelajaran bahwa masyarakat Kelut itu dengan segala data yang sudah ada, dengan segala pengalamannya, ini harus bagaimana mereka bisa lebih paham, bisa lebih tahu lagi agar mereka bisa selamat gitu. Nah, nanti mungkin Pak Khairul bisa menambah, dikenal itu ada teori lepas baju Mbak. Jadi ada 3 tokoh ya, Pak almarhum Ngasri sebagai kepala camat, kemudian Pak Khairul kepala pos PGA, pos pengamatan gunung api Kelut, kemudian ada Pak Surisno dan FM Kelut, radio komunitas. Nah inilah yang coba saya melihat dari aspek komunikasi tadi kalau Mbak Helena bilang komunikasi. Jadi mereka sudah berpikir paradigmanya before disaster gitu. Karena sudah ada datanya. Nah ini yang mereka bangun sehingga terjadi sebuah mindset changing, perubahan mindset, hingga perilakunya juga berubah gitu. Tentu itu proses panjang yang saya pikir ini perlu juga kita tarik lagi intisarinya bahwa kolaboratif dengan teori lepas baju itu hanya semata-mata untuk keselamatan masyarakat. Dan hakikatnya dari apa yang sudah teman-teman Kelut lakukan itu sejatinya sesuai dengan amanat undang-undang Mbak. Jadi Undang-Undang 24 tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana itu sebenarnya hakikatnya adalah pengurangan risiko bencana. Nah sekarang bagaimana paradigma itu kita sudah 13 tahun lebih bangsa ini ngelola bencana. Kita juga sudah mendapat pengakuan Global Championship 2012 pada saat itu oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon kepada Presiden SBY. Ini menjadi modal sebenarnya. Modal buat kita sebagai bangsa dengan semangat kolaboratif untuk bisa meneruskan sampai kita ada target yang harus kita capai di 2045 Mbak. Karena goalsnya Indonesia Emas kita sudah punya rencana induk penanggulangan bencana berdasarkan Perpres 87 tahun 2020. Bahwa ini perjalanan panjang ketangguhan bangsa itu diuji sekarang. Nah kita bisa nggak nih dengan semangat kolaboratif? Mungkin itu Mbak sebagai pengantarnya. Iya terima kasih. Iya, itu tadi ceritanya singkat sekali. Saya mengharapkan lebih banyak lagi, tapi tentu akan ada eksplorasi. Ada 2 hal yang saya tangkap dari Pak Aryo dan menurut saya itu krusial sekali untuk kita pegang ya. Yang pertama itu bahwa sejarah selalu punya pelajaran, ya kan. Jadi from history, then we become an expert in that area gitu kan. Lalu yang kedua teori lepas baju, kayaknya saya udah belajar banyak teori tapi ini kayaknya teori yang paling paling baru dan paling keren dan kayaknya saya di kepala saya itu membayangkan lepas baju itu dilepas gitu ya. Tapi ini mungkin berbeda, tapi mungkin bisa dieksplor lebih jauh lagi bagaimana teori lepas baju ini dari salah satu pelakunya langsung, yaitu Bapak Khairul Huda. Ini dari Bapak Khairul Huda ini dari pos pengamat gunung api Kelut, nih jauh-jauh dari Kelut. Kita mau dengar ceritanya secara langsung. Silahkan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
sesuatu yang apa namanya dapat dibilang sebenarnya endingnya Mbak itu. Endingnya suatu perjuangan anak bangsa dari sekup yang paling kecil di lereng Gunung Kelut. Awalnya itu saya sedikit flashback ke belakang. Awalnya itu suatu lamunan Mbak. Suatu lamunan peristiwa tahun 2007 yang pada saat itu sangat ironis, masyarakat itu susah untuk diungsikan. Susah untuk diselamatkan. Jadi mereka sampai harus dipaksa-paksa untuk mengungsi. Saya berpikir bahwa monitoring gunung api itu bukan biaya yang murah. Bukan biaya yang murah, sudah menguras pikiran, menguras tenaga, menguras dana negara yang cukup besar. Namun demikian pada endingnya masyarakat yang harusnya menikmati, beliau nggak mau. Tetapi saya tidak menyalahkan masyarakat itu. Saya menemukan di situ bahwa masyarakat tidak tahu. Ketidaktahuan mereka ini terus saya berpikir, siapa yang harus memberitahu? Siapa yang harus memberitahu? Nah, saya kepingin berjuang untuk memberitahu, nggak mungkin mampu saya sendirian. Yang pada akhirnya itu saya kedatangan beberapa teman LSM yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Pada saat itu BNPB waktu itu baru lahir Pak ya. Baru lahir di daerah sendiri itu baru meraba-raba, untuk BPBD-nya itu baru meraba-raba, saya harus berbuat apa dan seterusnya semacam itu. Akhirnya saya bergandengan sama teman-teman, waktu itu beliau nanya, Pak, saya harus melakukan apa? Spontan saya bilang, cerdaskan masyarakat di lereng Gunung Kelut terhadap bencana. Nah, dari situ dia mulai berpikir, pada saat mereka diem, Anda akan tanya saya bilang begitu. Itu akan Anda lakukan sampai Anda tutup usia nggak akan selesai. Tetapi akan bermanfaat panjang, saya bilang gitu. Nah itu akhirnya kita bergerak bareng-bareng, bukan saya saja ya, kita bergerak bareng-bareng semua elemen di sana. Akhirnya tahun 2008, tepatnya di bulan Agustus, kalau tidak salah 15 Agustus, berdirilah namanya Jangkar Kelut. Embrionya, ya embrionya itu ada di Jangkar Kelut. Yang sekarang anggotanya yang terdaftar itu kurang lebih sekitar 2000 sekian orang, melingkar Gunung Kelut itu. Dia dari berbagai elemen di masyarakat. Dari mulai yang biasa duduk-duduk di pinggir jalan sampai dengan pejabat dan segala macam, semuanya ada di situ. Dari situ akhirnya kita bisa berkumpul, kita melepaskan egosentrik kita, bahwa kita itu semuanya masyarakat, bahwa kita semua mempunyai tanggungan yang sama dan seterusnya. Yang pada akhirnya itu kita meningkatkan kapasitas. Seperti beliau ini sampaikan, BNPB sampaikan pada saat itu BNPB mempunyai program bahwa pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Nah, itulah yang kita laksanakan. Itu yang kita laksanakan di Kelut. Kita terjemahkan semampu kita, yang akhirnya itu kita bisa bersepakat antara pos pengamatan dengan masyarakat. Kita bersepakat kalau status naik ke waspada, masyarakat harus berbuat apa, naik siaga harus berbuat apa. Terus kalau sudah awas, masyarakat harus bagaimana. Kita bersepakat. Nah, bersepakat itu, kesepakatan itu sendiri tidak formalitas, nggak bisa kita berhadapan dengan masyarakat kita formalitas. Ya kita sekenanya yang bisa kita kumpulkan, nggak bisa kita datangin.
Kita datengin ke kampung-kampung, kita ngobrol di warung-warung, kopi pada saat-saat kita senggang. Nah, dari situ kita bisa berinteraksi, kita bisa bikin kesepakatan, walaupun tidak secara langsung. Yang pada akhirnya dari pos pengamatan memberikan informasi cepat bencana. Nah, ini sesuatu yang baru ya. Informasi cepat bencana itu ada di Gunung Kelut. Saya belum pernah mendengarkan di tempat lain. Untuk status erupsi ya? Iya, untuk status gunung api. Ini kita bicara gunung dulu. Kalau yang lain udah ada early warning system ya. Informasi cepat bencana itu lahir di Gunung Kelut. Kebetulan itu ide saya. Karena saya tahu bahwa masyarakat yang ada di Gunung Kelut sudah bisa menerima dan menerjemahkan apa yang saya lempar ke mereka secara langsung. Gitu loh. Nah, akhirnya endingnya pada saat itu 3 hari, seperti yang ini baru saya jawab pertanyaan yang tadi. Itu tepatnya 3 hari sebelum erupsi. Tanggal 13 erupsi. 12, 10. Tanggal 10 insya Allah. Insya Allah kalau tidak salah tanggal 10. Waktu itu saya ajak naik mewakili vulkanologi saya sama Pak Yan. Ada fotonya kalau mungkin bisa ditampilkan. Saya sama Pak Yan dari vulkanologi, ada Pak Wabub pada saat itu, Pak Haji Maskuri Eksan. Beliau selaku ujung tombaknya Bupati Kediri, karena dia wakil bupati. Terus ada Pak Haryadi, itu Dandim Kodim Kediri selaku insiden commander. Terus di bawah beliau ada kepanjangan tangan beliau ada Pak Ngasri, itu selaku camat. Yang Pak Camat Ya. ya. Di video tadi ada bapak tentara yang rada kecil-kecil, itu Pak Sutrisno. Terus yang di lini depan pada saat itu saya selaku orang yang di pos pengamatan. Nah, 3 orang ini berkolaborasi. Ceritanya seperti itu. Jadi yang paling depan, garda depannya 3 orang itu. Pada saat itu kita ke puncak, persis di bibir kawah, kita bergandengan tangan, kita berdoa, kita bersepakat. Saya bilang, bapak-bapak sekalian yang terhormat, ini gunung kita mau erupsi, insya Allah, marilah kita tanggalkan egosentrik kita, jabatan kita serendah-rendahnya. Kita bergandengan tangan. Menangis Pak, jangan Pak. Demi masyarakat pada saat itu. Alhamdulillah beliau sepakat. Karena pada saat itu saya ngomong, walaupun ada Bapak pejabat, kalau Bapak tidak bisa menanggalkan egosentrik Bapak, akan saya tinggalkan. Saya akan bergerak sama masyarakat. Karena apa? Saya berbaur dengan masyarakat itu sudah puluhan tahun gitu kan. Apalagi yang paling eksis itu sejak tahun 2008 kita berbaur dengan masyarakat. Yang pada akhirnya masyarakat sangat butuh, sangat menggantungkan informasi dari pos pengamatan secepat mungkin. Nah, seperti itu kira-kira ceritanya, bukan membuka baju dibuang, tetapi Ternyata sangat dalam ya. ya. Dalam sekali ya. Saya juga dengar cerita dari video pertama tadi itu kita sebenarnya sudah punya gambaran ya. Bagaimana kejadian di Kelut itu kaleidoskopnya itu ya. Tapi mungkin hanya sepotong yang kita dapat dari video itu. Karena waktu ya cuma 2,5 menit itu. What can it tell sih gitu kan. Tapi dari Bapak ini kita mendengarkan kaleidoskop bahkan dari mimpi tadi ya Pak ya. Di tahun 2007 untuk bagaimana supaya masyarakat ini bisa lebih siap gitu kan. Dan saya kira banyak hal ya, hal-hal baik, hal-hal besar yang dilakukan tadi yang saya tangkap dari Bapak itu mulainya karena dari harapan ya, dari mimpi supaya ada hal yang lebih baik terjadi di masyarakat. Dan kalau kita punya
Kalau kata Bung Karno itu kasih saja saya 10 orang pemuda ya, saya akan bisa mengubah dunia gitu kan. Ini kalau dikasih 3 orang seperti Pak Hairul aja itu udah bisa mengubah seluruh keselamatan masyarakat Kelut. Itu luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Hairul ini. Terima kasih Pak untuk ceritanya yang sangat inspiring ya. Tapi kita akan explore lagi ya cerita dari Pak Hairul, sangat mendalam. Terima kasih Pak. Kita akan dengar dari Bang Jimmy Siletonga tentang mungkin selama ini kalau kita dengar komunikasi itu selalu dari perspektif media yang sangat berbeda, ya kan? Pasti sangat berbeda dan di kepala teman-teman tuh pasti sudah membayangkan komunikasi seperti apa itu ya. Bagaimana dia hanya terjadi ketika bencana itu terjadi. Padahal komunikasi tidak hanya soal bencana. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hairul bahwa ada beberapa step ya dari awal sampai akhir sehingga keselamatan itu terjamin. Dan yang paling penting lagi itu adalah ada relasi interpersonal di situ, ya kan? Nah, kita dengar dari Jimmy dulu kira-kira bagaimana seharusnya media memberikan informasi itu. Silakan Jimmy. Ya, selamat pagi. Terima kasih untuk Mbak Helena, terus juga ada Mas Aryo dan juga Pak Hairul. Ya, cerita Pak Hairul tadi itu cukup menginspirasi saya ya untuk menjadi entry point kali ya, entry point di mana komunikasi secara personal itu yang menjadi komunikasi yang paling kuat ya dalam membentuk sebuah keterikatan terhadap apa yang kita rasakan bersama. Begitu juga dengan media. Kita sama-sama mengetahui bagaimana media di Indonesia dalam mengemas setiap berita dan kemudian mengemas setiap informasi ataupun pesan yang memang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia ya. Dan memang yang selama ini kita lihat di media-media konvensional atau juga bahkan digital yang lebih banyak lagi ya, karena kita semua juga adalah pemegang peran penting dalam bermedia. Kita adalah media yang menyebarkan minimal 5 orang terdekat kita atau juga keluarga kita gitu. Makanya kita sangat berperan penting. Nah, di sini banyak sekali hal-hal memang yang dilakukan, baik itu berita yang memang bentuknya himbauan bencana, antisipasi, mitigasi gitu. Tapi banyak yang dirasakan oleh masyarakat ini ya, bahwa ketakutan yang disebarkan gitu, rasa risau gitu. Bahkan masyarakat juga tidak mendapatkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus saya lakukan, mulai hal yang paling mendasar seperti itu. Itu yang akhirnya dirasakan sama masyarakat, tidak ada koneksi karena terlalu jauh terhadap pemberitaan ya, terhadap apa yang disampaikan oleh media-media. Bahkan juga dikenal sekarang ini dengan adanya media digital, tersebarnya hoax ya, misinformasi, disinformasi, sehingga misleading akhirnya membuat kita yang ingin mengetahui kebenaran tapi tidak mendapatkan itu. Nah, mungkin nanti saya akan minta izin kepada Mbak Helena, kemudian juga Pak Aryo dan juga Pak Hairul untuk menyampaikan beberapa slide singkat ya, seperti apa kami mencoba mengemas sebuah berita, mengemas sebuah informasi atau juga pesan agar dapat hubungan personal tadi ya. Karena kita sama-sama mengetahui Indonesia dengan banyak pulaunya, otomatis juga punya kemampuan yang berbeda dalam menerima pesan. Ya, tidak semua itu mempunyai tingkat pendidikan yang sama, tidak semua punya kemampuan untuk menganalisa pesan yang sama, tapi semua mungkin untuk mendapatkan akses ya ke media konvensional, khususnya televisi jika mempunyai televisi ya, yang free to air atau yang tidak berbayar. Internet sekarang lebih mudah. Tapi bagaimana mereka untuk memilih dan juga informasi-informasi yang baik itu sebenarnya juga yang perlu menjadi dasar bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan kita. Saya mungkin izin untuk menyampaikan slide ya, boleh? Ini video, silahkan di play. Di play aja ya. Ini belum di play sepertinya.
Hutan adalah aset berharga bagi kehidupan. Jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada hutan. Kami percaya anak muda adalah sumber perubahan. Melalui media, kami berkomunikasi, mengedukasi, dan mengajak untuk berubah. 20 episode drama seri, 20 episode diskusi online, Bapak Sandiaga Uno. ratusan konten digital telah kami produksi. Gue juga rumah bagi ribuan hewan. Tapi memang paling asik di hutan sih. Dengan tujuan kembali ke hutan. Ya, itu dia. Kembali ke hutan. Saya percaya kita sama-sama ya mempercayai bahwa hutan adalah salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia yang sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik secara ekonomi ya atau juga dalam hal bagaimana kita memanfaatkan hasil-hasil hutan tersebut. Nah, hutan juga itu menjadi faktor bagaimana bencana itu terjadi di Indonesia. Ya. Kita sama-sama mengetahui tingkat kebakaran hutan di Indonesia sangat tinggi. Kemudian juga ya akibat hilangnya hutan terjadinya banjir dan juga hilangnya tutupan-tutupan yang membuat banyak sekali bencana. Nah, penyampaian hal seperti ini ya terkadang tidak diterima. Tidak sampai selain karena memang akses media, kemudian juga mereka tidak mampu untuk menyerap informasinya. Karena hampir rata-rata ya bentuk penyampaian yang dilakukan terlalu tinggi secara pemilihan bahasa, ya, terlalu sains, ya, sehingga masyarakat Indonesia juga tidak mampu untuk mengolahnya. Itu makanya penting sekali pendekatan komunikasi dalam setiap kita menyampaikan pesan tersebut, terutama di media. Oke, nah, bagaimana kami juga mencoba mengolahnya, menguraikan, ya, pendekatan komunikasi tersebut? Kami melakukan riset. Dan kita juga perlu melakukan riset kepada siapa kita berbicara. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua di sini juga ya melakukan pendekatan bagaimana saya berbicara dengan lawan bicara saya, baik itu yang muda, baik itu yang tua, baik itu yang tidak sekolah, baik itu yang memang sudah lulus dari perguruan tinggi, karena akan berbeda pemilihan bahasanya. Seperti itu. Boleh next slide? Nah, pendekatan komunikasi ini ya, pendekatan komunikasi ini juga menentukan seperti apa yang kita lakukan dalam bermedia. Di sini ada data yang memang kita lakukan untuk menentukan atau mencari tahu ya apa-apa saja bentuk program yang memang diminati oleh masyarakat Indonesia. Ya, 3 teratas itu adalah hiburan. Rata-rata juga kita menggunakan media konvensional, digital itu untuk mencari hiburan. Kemudian current news ya, itu adalah isu-isu yang terupdate ya, berita-berita termasuk juga mungkin kejadian bencana, informasi kejadian-kejadian yang ada sekarang ini, itu yang dicari. Karena kita tidak mau ketinggalan, kita pengen terinformasi ya. Kemudian itu ada film ya. Jadi film ini adalah salah satu format yang paling mujarab mungkin saya bilang ya, untuk kita bercerita ya, untuk kita menyampaikan pesan kita. Karena kita memang dari lahir juga ya, Pak Harul dan juga Mas Aryo sudah didongengin sama orang tua, diceritakan sebelum tidur. Itu makanya penting sekali storytelling. Tadi saya sempat dengar dari Mas Aryo, ya, itu storytelling, kita bercerita atau bahasa Indonesianya itu sangat penting sekali. Melalui data ini, ya, akhirnya kita mengolah lagi. Kita mengetahui format apa gitu, apakah format news, apakah format entertainment atau hiburan atau juga movie. Tapi di sini kami memilih untuk menggunakan format menghibur dan juga menggunakan format film. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, begitu kita mengetahui formatnya, kita harus menentukan dulu topik-topiknya seperti apa. Karena beda. Setiap orang itu kita paham tadi ya, setiap orang itu berbeda kemampuannya untuk mencerna. Ini adalah juga hasil data yang kita lakukan ya, mengenai topik-topik yang paling dipahami oleh masyarakat mengenai isu climate change, perubahan iklim. Dan juga yang teratas ternyata ada polusi dan juga plastik.
Setelah ditanya ternyata polusi dan plastik adalah itu faktor yang paling dekat ya dengan masyarakat. Nah, polusi dan plastik itu kita sederhanakan lagi, akhirnya kita akan buat topik-topik bagaimana kita masuk melalui polusi, bagaimana kita masuk melalui plastik, agar semua masyarakat juga sampai yang paling dasar, sampai yang tidak berpendidikan juga belum kesempatan punya pendidikan bisa sampai pesannya. Setelah kita mengolah itu, selanjutnya boleh slide-nya. Ini coba kita komunikasikan melalui kita bekerja sama ya bersama mitra kita, itu ada melalui RRI ya, Radio Republik Indonesia. Oke, kalau di sini Rumah Resiliensi Indonesia ya, RRI ya. Nah, ini RRI ya, kita mencoba untuk memberikan pelatihan bagaimana kita membuat cerita ya dengan bahasa yang sederhana agar bisa diterima oleh masyarakat atau juga lawan bicara kita. Selanjutnya, begitu juga pada saat kita berproduksi ya bersama rekan-rekan TV nasional, di sini adalah SCTV, di mana nanti kita itu saya akan menampilkan nanti ya sinetron, yang mana ini adalah sinetron bertema lingkungan. Bertema lingkungan yang mengajak masyarakat untuk berpikir ulang ya, apa sebenarnya penyebab-penyebab dasar yang nantinya bisa berujung pada percepatan perubahan iklim tersebut. Karena di sini juga kita akan memberitahu juga ya Mas Aryo ya, bagaimana teman-teman media di luar sana untuk seperti apa kita harus menyebarkan informasi. Pemilihan bahasa, pemilihan kata juga itu sangat fatal nantinya ya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh yang telah dilakukan khususnya pada saat awal pandemi Mas Aryo ya, Pak Herul dan juga teman-teman, ketika memang kita dilanda pandemi, kemudian banyak berita-berita yang berlalu lalang ya, karena adanya hoax, terus juga misinfo, disinfo. Kita coba bersama-sama untuk mengerjakan bagaimana ya merubah informasi yang banyak gitu, merubah informasi yang memang rumit tapi kita sederhanakan. Boleh di play salah satu videonya? Waduh, serius nih berita. Gua share ke grup lain gak ya? Udah, gak usah kelamaan, sebar aja. Pokoknya kita harus jadi orang pertama yang menyebarkan berita ini ke semua grup. Sebarin ke grup keluarga, grup SD, SMP, SMA, grup tetangga. Pokoknya semuanya cek. Eits, jangan disebar dulu, Jim. Kita harus cek faktanya di website yang terpercaya. Sebentar, aku cek dulu ya di situs WHO atau pemerintah. Ya, kelamaan. Ntar beritanya keburu basi. Ya nggak bisa gitu lah. Lo harus cek, dan cek faktanya dulu. Ingat, hanya karena hoax sebaris, hidup orang banyak bisa tragis. Cek, fakta. Cek, fakta. Stop! Sebelum cek-cek kontak untuk sebar berita, lebih baik cek-cek dulu kebenaran informasinya. Ayo, sebarkan fakta, bukan rasa takut. Ada pesan masuk nih dari grup tetangga. Waduh. Nah, itu contoh ya bagaimana dulu ya di saat pandemi itu banyak sekali berita-berita ya melalui sosial media terutama gitu kan. Itu tersebar tuh ya, mau grup apapun lah, semua grup yang ada saya yakin percaya semua punya grup gitu kan. Kita baru tahu saking paniknya sebar aja tanpa kita menganalisa dulu ini benar atau tidak. Ini baik atau tidak untuk disebarkan. Ini akhirnya menyebabkan ketakutan-ketakutan, baik itu juga informasi mengenai kebencanaan itu ya, seperti itu Pak. Slide selanjutnya. Nah, ini juga bentuk pendekatan ya, selain bentuknya itu berita, kita coba bersama teman-teman RRI ya, Radio Republik Indonesia untuk membuat radio drama. Setelah itu juga kita membuat sebuah diskusi ya, agar teman-teman juga di luar-luar daerah urban ya, perkotaan juga bisa menerima, menjangkau, karena kita sama-sama tahu RRI mempunyai jangkauan tersebut. Kemudian selanjutnya, selain media konvensional, kita juga bermain dengan media digital. Ya, kita menggunakan figur-figur yang dapat membantu menyampaikan pesan tersebut.
karena memang kita tadi percaya ya bahwa setiap segmentasi atau juga setiap masyarakat itu punya kemampuan yang berbeda-beda, kita menggunakan ya bahasa yang berbeda juga dengan juga figur-figur yang memang berbeda. Seperti contoh yang pada Iqbal Ramadan itu kita menggunakannya karena memang kita ingin menyasar anak muda. Ya, bagaimana Jim, kita? sorry aku potong. Ya, silakan. 1 menit lagi ya. Ya. Terus. Ya, kemudian kita menggunakan Bapak Ridwan Kamil untuk membuka diskusi antara masyarakat secara langsung dengan ya perwakilan dari pemerintah. Jadi penggunaan figur ini juga penting, model ya. Slide selanjutnya. Ya. Ini adalah tadi yang saya katakan, kita menggunakan ya format televisi sinetron untuk kita menceritakan bagaimana menggambarkan apa yang akan terjadi ketika kita tidak memperdulikan masalah lingkungan yang ujungnya nanti adalah climate change atau perubahan iklim. Silakan di play, Mas. Maaf, slide yang sebelumnya. Di play saja di ini. Nama gue bodoh. Tapi gue gak bodoh untuk tahu ada yang salah. Bodoh, harta benda ibu tuh habis sama kamu. Tapi bukan salah yang ini ya. Gue tahu ada yang salah sama kampung gue. Ibu Era, mana jauh-jauh ke Jakarta ngarantau. Gak enak kan dia, gangguan runtah, tukang mulu. Buat apa saya bantuin si bodoh, yang nilainya sama seperti sampah? Kamu jangan patah semangat ya, Dok. Fokus sama tujuan awal kamu, kenapa kamu ngelakuin itu? Tujuannya buat kamu, Ci. Ini bukan cuma cerita gue atau cerita tentang dia, tapi ini cerita yang sedang kita alami. Pulau Jawa akan kehilangan seluruh air bersih di tahun 2040. Ini adalah cerita di mana kita anak muda bisa bersuara untuk sebuah perubahan. Kamu tuh harusnya bangga, Dok. Jadi anak muda Indonesia yang bisa bikin perubahan buat lingkungan. Cerita di mana kita bersama-sama membuat Indonesia jadi keren. Begitu juga sama kamu. Karena ini cerita kita. Ya, itu dia cerita kita yang sudah tayang di SCTV ya. Kita menggunakan format drama dengan menggunakan figur-figur dengan harapan bisa ya menjangkau masyarakat Indonesia untuk kita bisa mengedukasi, menginformasi tentang apa yang perlu kita lakukan, seperti apa dampaknya, dan kita harus mulai dari mana. Saya rasa itu ya Mbak Helen yang bisa saya sampaikan. Kasih, Jimmy, nanti kita ya. bisa saling diskusi. Terima kasih. Terima kasih. Menarik sekali Jimmy menjelaskan bagaimana mungkin tadi ceritanya bergeser ya dari yang tadinya ke laut lalu ke lingkungan yang lebih luas. Tapi itu sama-sama cerita tentang resiko. Bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi berbagai jenis kejadian ekstrim di lingkungan kita, di sekitar kita. Nah, kita masuk ke rangkaian diskusi sekarang. Kita bisa masing-masing pegang mikrofonnya aja dulu. Barangkali nanti ada yang mau langsung respon atau mau langsung dari pinjam, mau langsung saling bertanya. Tapi teman-teman yang ada di sini, kalau ada, suara saya harus bersaing dengan adik-adik pasti kalah ya. Halo adik-adik, ya ini masa depan, jadi bagus juga diajak ke sini ya. Nah, kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang apa sih pelajaran yang kita petik dari 3 orang yang ada di depan kita ini. Dari Pak Aryo ya terkait dengan ceritanya tadi, bagaimana sebenarnya peran pemerintah ya untuk terutama dengan Pusdiklat ya tadi ya. Itu untuk bisa lebih edukasi ini idealnya seperti apa, komunikasi ini idealnya seperti apa. Mungkin nanti bisa ditambah langsung dengan pengalaman dari personifikasi dari hubungan personal dari Pak Hairul tentang bagaimana komunikasi itu dan edukasi yang berbasis masyarakat kemudian menghasilkan resilience yang sangat tangguh ya, sangat tangguh dari masyarakat dan Jimmy nantinya. Silakan Pak Aryo. Oke, terima kasih Mbak Rena. Saya coba, karena tadi di awal kita bicara komunikasi, saya coba mengambil dari perspektif komunikasi Mbak. Jadi sebenarnya Pak Hor ini dengan teman-teman, dengan pengalaman kelutnya sudah melakukan strategi komunikasi. Saya melihat ada 7 fase di situ, ada objektif, jadi mereka ini sebenarnya sudah punya
ide, sudah punya cita-cita bahwa memang pengalaman Kelut berdasarkan data itu mereka harus berbuat apa. Kemudian fase kedua, mereka secara data juga sudah melihat daripada analisis SWOT-nya. Ada strength-nya seperti apa, kemudian weakness-nya, opportunity dan treatment-nya. Nah tentu dari yang mereka, kalau tadi cerita Pak Hoirul, mereka naik bertiga ke puncak gunung, sudah punya niatan tuh Pak ya, sudah punya gagasan, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan buat mereka menyusun plan. Jadi action plan-nya itu harus ada. Jadi ketika mereka sudah membuat perencanaan, nah itulah mereka membuat sebuah komunikasi strategi atau strategi komunikasi. Nah, gambaran besar dari pengalaman Kelut, kalau boleh saya tarik berdasarkan regulasi pemerintah kaitan dengan Undang-Undang 24 maupun dengan rencana induk penanggulangan bencana sampai 2045 ini, mereka sudah punya gagasan, Mbak. Jadi mereka sudah punya gagasan bagaimana melakukan sebuah informasi cepat, komunikasi risiko sampai dengan edukasi kepada masyarakat sekitar Gunung Kelut. Nah, dari gagasan tadi atau ide tadi mungkin diturunkan oleh mereka menjadi sebuah narasi, Mbak Helen. Nah, narasi inilah menjadi sebuah kekuatan mungkin dengan Pak Hoirul dan teman-teman untuk membangun trust, membangun kepercayaan pada masyarakat. Pengalaman tahun lalu nih begini loh, korban meninggal dunia sekian orang loh. Bagaimana kita bisa yang akan datang dengan siklus Kelut ini kita bisa lebih berketahanan dan bertanggungan. Dari gagasan, ide turun menjadi sebuah narasi, kata-kata membangun sebuah trust, akhirnya turun menjadi sebuah karya. Karyanya apa? Mereka mampu mengevakuasi 86.000 jiwa tanpa hingar-bingar, tengah malam pula kan, dan masyarakat selamat. Itulah semuanya ya, nggak ada yang selamat ya Pak? Semuanya Insya Allah ya. selamat ya Pak ya? Ya ini Selamat kejadian semua. terakhir ya. Ya. Ini karya yang menjadi sebuah pembelajaran ketangguhan dari Kelut. Kemudian yang menarik lagi Mbak, mungkin Pak Arul boleh koreksi saya. Sebelum kejadian malam 13 Februari 2014 jam berapa Mbak? Pak, jam 22 berapa? 22, Meletus tuh 22. Jam 22.46. 22.46. Dan yang kerennya adalah mereka paginya simulasi Mbak. Nah pertanyaan saya itu nanti Pak Arul tolong jelaskan. Simulasinya itu emang sudah tahu gunung mau meletus? Iya betul-betul. Atau memang sudah ada agenda yang sudah disepakati oleh masyarakat berdasarkan komunikasi maupun edukasi kepada masyarakat. Mungkin itu Mbak dari saya. Mungkin nanti bisa dieksplor lagi sama Pak Arul. Sambung itu gimana? Karena tadi tuh ada trust di situ. Ternyata dengan bangunan trust ini ternyata untungnya itu adalah semua orang selamat gitu kan. Tapi ada cerita menarik gitu, ada outlayer ya tuh. Gimana Pak itu? Ya. Kalau di Gunung Kelut itu sejak tahun 2008, tepatnya pada saat itu setelah kita mengalami perjalanan waktu kurang lebih sekitar 2-3 tahun. 2-3 tahun, 2010-2011 itu mulai tergugah, masyarakat mulai tergugah. Banyak juga yang mengadakan simulasi kecil-kecilan juga banyak. Kalau itu karena mereka mau sendiri Pak? Iya. Kesadaran sendiri. Tapi yang pada saat menjelang itu kebetulan pada saat itu dimotori sama Polres Kediri barengan sama Bakesbang Polinmas pada saat itu. Kediri belum punya BPBD pada saat itu Mbak. Oke. Itu belum ada, jadi masih Bakesbang Polinmas pada saat itu. Nah paginya ada simulasi, ya sekedar simulasi kalau di sana itu untuk mengingatkan, untuk mereview ingatan mereka bahwa mereka itu duduk di daerah bencana dan seterusnya. Di saat simulasi itu sendiri nanti ada pertemuan antara kami selaku orang pos pengamatan dengan masyarakat. Mungkin masyarakat ada yang lupa dan seterusnya bisa menanyakan. Gitu, dari simulasi itu Pak, kira-kira tantangan terbesar ya, ini bangun trust itu nggak gampang loh Pak. Itu apa gitu loh, bagaimana, ini apa namanya ya, masyarakat Kelut itu kan nggak gampang ya, beda-beda lagi. Betul Mbak, kalau namanya bangun trust itu sebenarnya gampang kok. Gampang ya?
gampang. Gitu. Apa karena Pak Hairulnya ya? Tergantung kitanya mau nggak gitu loh. Kitanya mau nggak. Masalahnya begini ya Mbak ya. Jujur, saya ini cerita berdasarkan fakta. Saya pernah diundang di suatu forum tingkat desa. Ngumpul orang banyak. Audiennya itu kurang lebih sekitar 40 orang. Saya lagi ngisi di depan, beliau yang paling depan, bangku yang paling depan, sambil merokok, dia ngobrol-ngobrol sama tetangganya, sama temennya. Dan itu kejadian. Dan yang seperti itu harus kita terima. Gitu loh. Harus kita terima. Kita nggak boleh, aduh nggak ada artinya saya ngomong, nggak boleh gitu. Iya. Tergantung kitanya nanti bagaimana membawakan itu biar mereka bisa berinteraksi dengan kita. Iya. Dengan level kemampuan mereka untuk berpikir. Iya, iya. Semacam Ya, itu. saya kira itu kunci penting ya, trust ya, kepercayaan dalam komunikasi dan juga edukasi. Dua-duanya itu terkait dengan orang lain gitu kan. Nah Jim, kira-kira dari pelajaran ini tentang trust, apa yang juga bisa di-share ya dari pengalaman kalian bekerja dengan kita? Kayak aku dan kamu itu dua hal yang terpisah ya. Dipisahkan oleh jarak aja ya. Iya. Oke, masalah trust tadi memang seperti kata Pak Aryo dan juga Pak Hairul ya. Itu memang dibangunnya itu saya tertarik tadi sebenarnya dengan komunikasi warung kopi itu Pak. Itu bangun trustnya di Itu situ membangunnya ya. di situ loh. Lokasinya harusnya di warung kopi Iya, gitu. gitu. Apakah Pak Hairul ngopinya tiap hari, sehari berapa kali gitu Pak? Mungkin bisa cerita. Itu kopinya apa Ada Pak? pengaruh. Nggak usah disebut Pak. Gini. Itu ya. Kalau kita bicara tentang pengurangan risiko bencana, itu adalah yang paling penting kita mengetahui kelemahannya. Kita mengetahui kelemahannya, kalau ancamannya pasti kita tahu ya. Masalahnya saya orang Gunung Api selaku yang menangani ancamannya. Kelemahan di masyarakatnya apa? Itu kita harus tahu. Itu kita harus tahu dulu gitu loh. Kita harus tahu dulu. Setelah itu, setelah kita tahu, kita bagaimana untuk meningkatkan kapasitas mereka biar tahu. Nah, Jadi menunya tahu Pak ya? iya menunya tahu. Tapi kelemahan itu bukan jadi untuk membunuh ya, tapi untuk bukan, menyelamatkan. bukan. Itu udah ada belnya. Mungkin kita langsung masuk, itu tandanya saya harus siap-siap segera menutup ya Pak ya. Ini ceritanya belum selesai, nanti kita bisa lanjut di warung kopi. Boleh. Kita ada warung kopi di luar sana, tapi satu pesan kunci Pak, mungkin dari nanti Bapak terus ke ke Jimmy dulu, baru nanti ditutup oleh Pak Aryo, silakan. Pesan saya untuk para adik-adik relawan tentunya, kalau dari institusi itu sudah pasti, saya juga yang paling ini menghimbau adalah teman-teman relawan yang berdiri di masyarakat. Jangan henti-hentinya untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang bencana yang mengancam. Di Indonesia ini hipermarketnya bencana apapun ada. Dari mulai tanah longsor, banjir, gunung api, tsunami dan seterusnya. Mereka punya ancaman. Mereka harus tahu ancamannya. Mereka harus tahu berbuat apa kalau terjadi sesuatu. Dan mengerti akan informasi akan terjadi sesuatu. Iya. Itu yang kuncinya paling penting. Iya, Terima baik. kasih. Jimmy. Baik, kalau dari saya mungkin saya akan menambahkan ya dari Pak Hairul, tapi dari perspektif media ya. Jadi yang harus sama-sama kita sadari bahwa media itu semakin bertumbuh sekarang. Dan yang paling penting adalah kita harus sadar bahwa kita juga adalah media. Kita personal adalah media karena kita menggunakan media, digital atau juga sosial media. Jadi pastikan dulu ya, kita harus menganalisa apapun yang kita terima agar tidak ada kerisauan, ketakutan yang teramplifikasi, yang membuat setiap orang juga tidak mampu untuk menerimanya atau juga untuk menganalisanya. Saya rasa itu ya, yang perlu kita sadari secara personal ya. Pak Aryo ini pasti akan merangkum dengan sangat ciamik, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Jadi karena saya kebetulan dari aspek pemerintah dan tema kita juga from risk to resilient. Jadi saya melihat bahwa wujud komunikasi risiko itu harus dibangun
serta-merta dengan semangat kolaboratif. Indonesia punya goals untuk menuju Indonesia emas, bagaimana ketangguhan tadi tercapai. Kemudian yang terpenting adalah strategi komunikasi ini, Mbak Helena, bahwa kita jangan berkomunikasi setelah ada bencana, tapi jauh sebelum bencana terjadi kita harus membangun komunikasi itu. Dan yang terlebih adalah target kita bagaimana resiliensi itu bisa terbangun di masyarakat. Dan itu tugas kita bersama. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk 3 pembicara kita, Pak Aryo, Pak Hairul, dan Bang Jimmy. Terima kasih sekali lagi, dan saya akan kembalikan kepada Mbak Yanti sebagai MC kita pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Mbak Helena, thank you very much, excellent performance. Terima kasih kepada BNPB, PGA Kelut, mohon maaf kesalahan sebelumnya, NBBC Media.